Oke, bismillah teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Di video kali ini tuh kita akan membahas tentang konfigurasi atau pengaturan atau settingan dari kertas EKG yang bakal kita baca. Ya, jadi sebelum kita mulai melihat apakah gelombang EKG pada si pasien A misalnya normal atau enggak kayak gitu ya, apakah ada aritmia atau ada tanda-tanda hipertrofi dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu settingan kertas EKG-nya dulu ya. Jadi istilahnya nanti mesin EKG itu ketika dia mencetak ini kertas ya kan, itu ada settingan yang bisa diubah-ubah gitu. Jadi hati-hati kali karena ketika settingannya berubah ya, misalnya kita selama ini terbiasa dengan settingan A, oke? Kita sebut aja settingan A. Kita lihat gelombang EKG-nya si pasien kayak gitu kan, settingan A. Nah, ketika diubah settingannya menjadi settingan B, kita bakal ngira itu gelombangnya nggak normal. Kalau misalnya kita nggak paham, ternyata settingan itu sangat mempengaruhi bentuk gelombang, ya kan? Jadi kita harus paham dulu gimana settingan yang bisa diubah-ubah tadi pada mesin EKG kayak gitu, sehingga kita nggak misinterpretasi. Jangan nanti kita ngira gelombang normal itu sebagai gelombang yang tidak normal, sebagai gelombang yang ada penyakitnya kayak gitu. Padahal cuma settingannya aja yang diubah gitu ya. Nah, sebelumnya aku minta maaf kali karena udah cukup lama nggak upload seri EKG ini ke YouTube ya. Jadi ada alasan sebenarnya kenapa aku nggak upload selama ini. Jadi ada sempat aku udah rekam sebenarnya bahkan tentang topik yang bakal kita bahas sebentar lagi nih ya, tentang konfigurasi atau settingan kertas EKG. Cuma waktu itu setelah aku rekam, besoknya mau upload, kan responsi lah kan di koas kan kita ada responsi biasa lah. Dokter Sohemi waktu itu kami ada ditanya tentang EKG. Ada hal baru yang ternyata aku baru tahu. Sebenarnya bukan hal baru ya, aku aja yang baru tahu terkait settingan ini ya, terkait settingan ini apa aja harus kita ketahui dalam settingan kertas EKG. Dan selama ini aku nggak memperhatikan hal itu. Ternyata efeknya fatal. Sekali lagi, settingan itu harus kita pahami betul apa aja item-item yang ada, sehingga nggak misinterpretasi. Jangan kita kira yang normal menjadi nggak normal atau sebaliknya gitu ya. Nah, di video yang aku udah sempat rekam sebelumnya itu nggak terbahas hal baru ini kayak gitu, karena memang di buku merah ini nggak diterangkan secara khusus gitu ya. Jadi aku memang nggak sempat ngebahas tentang ini. Nah, ternyata fatal setelah aku pelajari lagi. Nah, makanya ini aku ulang lagi supaya lebih lengkap insyaallah ya. Jadi kita cepat aja nih. Kertas EKG kan kurang lebih kayak gini nih ya, memanjang, kemudian terdiri dari kotak-kotak ya. Ada kotak kecil yang aku gambar pakai spidol merah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian ada juga kotak besar ya, kotak besar yang aku gambar pakai spidol biru, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ke bawahnya gitu juga, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, jadi ini ya kurang lebih kertas EKG. Udah pada tahu lah, nggak mungkin ini kan. Terus perlu diketahui bahwa ukuran setiap kotak-kotak ini, ada kotak kecil, ada kotak besar. Untuk satu kotak kecil, ya ini udah aku gambar, mungkin ada pengaruh ini ya, flash gitu, bukan flash sih, ada cahaya lampu yang silau di sini. Nggak apa-apa. Intinya di satu kotak kecil itu ukurannya 1 mm kali 1 mm. Jadi panjangnya 1 mm, lebarnya juga 1 mm. Oke. Nah, satu kotak besar ya, sementara satu kotak besar yang pakai warna biru ini terdiri dari 5 kotak kecil ke arah horizontal, berarti kiri kanan, dan 5 kotak kecil juga arah vertikal, atas bawah. Jadi ke atas ke bawahnya itu 5 kotak kecil, ke kiri kanan horizontalnya juga 5 kotak kecil. Sehingga satu kotak besar terdiri dari 5 kali 5 gitu ya. Ada 25 kotak kecil di dalam satu kotak besar. Oke, sehingga ukurannya sama gitu, kali 5 aja, ke kiri kanan atau horizontal ya, kiri kanan atau horizontalnya 5 mm karena ada 5 kotak kecil. Vertikalnya atas bawahnya juga 5 mm. Oke, jadi itu dulu. Maaf nih karena silau, memang cahaya lampunya nggak tahu lagi mau aku buat gimana supaya nggak silau di situ. Intinya ini udah pada tahu lah ukuran-ukurannya ya. Nah, sekarang kita harus mengenal dulu apa yang disebut dengan amplitudo dan durasi. Ya, jadi kertas EKG ini dia itu ada arah horizontal sama arah vertikal ya. Tadi kan udah kita bilang tuh ukuran kotak-kotak kecilnya, kalau vertikalnya berapa, kalau horizontalnya berapa. Oke. Nah, sekarang ada perbedaan makna nih. Jadi yang ke atas itu punya makna amplitudo di sini ya, atau seberapa kuat gelombangnya itu, seberapa besar tegangan listriknya yang dihasilkan oleh
jantung ketika dia berdepolarisasi atau repolarisasi. Nah, itu kita ukur dengan amplitudo. Ya, satuan amplitudo ini namanya kita pakai millivolt kalau di EKG ini ya, seringnya millivolt. Oke, jadi itu untuk yang arah vertikal atas bawah. Nah, sementara ke arah horizontal ya, ke arah kanan dari ujung sebelah sini berarti ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Terus itu kita adalah menggambarkan durasi waktunya. Jadi berapa detik sudah dilalui oleh kertas EKG ini gitu, atau sudah berapa detik depolarisasi atau repolarisasi pada jantung itu terjadi. Oke, jadi sekali lagi ini ke atas bawah adalah besar tegangan listriknya atau amplitudonya dalam satuan millivolt, sementara yang ke kanan ini ya, ke arah horizontal itu durasi waktu gelombang EKG-nya dalam satuan second ya. Nah, tadi kita udah tahu ukuran panjang lebar dari kotak kecil sama kotak besarnya. Sekarang karena ini ke arah kanan sama yang atas bawah itu punya dua item yang berbeda, artinya yang satu mengukur tegangan amplitudo, yang satu mengukur waktu, maka satuannya juga akan berbeda ya. Millivolt kalau di amplitudo sama second di durasi waktu. Nah, untuk durasi dulu ya, satu kotak besar ya, yang tadi terdiri dari 5 kotak kecil kali 5 kotak kecil menyamping sama atas bawahnya, itu mewakili 0,2 detik. Jadi 0,2 second ya, bukan 1 detik. Jadi satu kotak besar ini bukan 1 detik jaraknya, jadi 0,2 detik. 0,2 detik. Nah, kalau misalnya 0,2 detik ini terus ya kan, satu kotak besar ini 0,2 detik. Habis itu tambah satu kotak besar lagi, berarti 0,4 detik. Tambah lagi 0,6 detik. Tambah lagi 0,8 detik sampai di sini 1 detik. Oke, jadi baru dia dapat 1 detik itu kalau ada 5 kotak besar. 1, 2, 3, 4, 5 digabung baru dia 1 detik. Nih, makanya aku tarik garis di bawah ini. Dari sini sampai kemari itu 1 detik. Ya, jadi kalau satu kotak besar itu 0,2 detik. Oke, ini durasi ya. Sekali lagi ini durasi. Oke. Kemudian ada amplitudo tadi ya. Amplitudo untuk kotak besar itu nih, satu kotak besar itu amplitudonya itu 0,5 millivolt ya, 0,5 millivolt. Jadi kalau misalnya 1 millivoltnya berapa kotak besar, maka 0,5 tambah 0,5 berarti satu kotak besar lagi aja ditambah, sehingga 1 millivolt itu setara dengan 2 kotak besar ya, di amplitudo atau tegangan listriknya itu sebesar apa gitu. Nah, khusus untuk amplitudo ini kan kalau dia gelombangnya gini nih, contoh gelombang yang garis hitam nih. Ini kan dia ke atas nih kan, dia apa istilahnya defleksi positif ya. Kita udah pernah bahas apa itu defleksi. Jadi aku harap udah paham, nggak bingung lagi. Defleksi positif berarti tegangannya itu pasti positif 1 millivolt. Kalau misalnya ada gelombang yang ke bawah misalnya kan gini, gelombangnya ke bawah gini ya. Nah, itu nanti amplitudonya minus ya, bukan positif tapi negatif, kan defleksi negatif ya kan. Oke, sampai situ aja dulu. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa satu kotak besar ini ya, yang terdiri dari 5 kotak kecil menyamping ini setara dengan 0,2 second? Pernah nggak muncul pertanyaan kayak gitu ya, kita kira nggak penting kayak gitu kan. Ternyata nggak selamanya satu kotak besar pada EKG itu 0,2 second ya, sama juga dengan tegangan voltasenya. Nggak selamanya satu kotak besar ini itu amplitudonya 0,5 millivolt, enggak selamanya. Ini berlaku ini kalau konfigurasi dari mesin EKG-nya itu adalah kecepatan perekaman 25 mm per second dan amplitudonya itu 10 mm per millivolt. Nah, makanya nanti di kertas EKG itu ada nih, angka ini bakal sering kita jumpai, 25 mm per second sama 10 mm per millivolt. Jadi perhatikan betul. Kalau misalnya angkanya di sini untuk kecepatan ya, ini kecepatan ya, yang ini kecepatan mana ya? Kecepatan ya, yang ini untuk amplitudonya. Ya, kalau ini kecepatan artinya terhadap durasi waktu kan, atas nama kecepatan berarti kan terhadap waktu dia. Oke. Kalau ditulis 25 mm per second, ini berlaku 0,2 second sebesar satu kotak besar, 1 second sebesar 5 kotak besar. Tapi kalau misalnya ternyata di bawahnya bukan 25, tapi 12,5. Misal ada soalnya tuh di kertas EKG 12,5. Maka
dia nggak berlaku lagi 0,2 second adalah setara dengan satu kotak besar. Nah, sekarang kita jelaskan kenapa bisa kayak gitu ya. Coba kita lihat ke settingan standar. Settingan standar itu segini ya, 25 mm per second. Sorry kalau jelek. Oke ya, anggap aja nih ya, udah 25 mm per second. Ini settingan yang paling default, nah yang standarnya, yang kita sering lihat selama kita baca EKG. Artinya si mesin EKG itu merekam gelombang jantung itu secepat 25 mm per second di kertas. Artinya apa? Setiap satu detik ya kan per second, berarti per satu detik. Setiap satu detik itu gelombang EKG-nya itu sudah sepanjang 25 mm. Ingat, satu kotak besar itu panjangnya kiri kanan 5 mm ya kan. Fokus ke yang horizontal ya, kiri kanan, jangan ke vertikal karena kita melihat waktu nih, durasi waktu, bukan amplitudo. Jadi 5 mm itu satu kotak besar. Oke, kecepatan tadi berapa? 25 mm per second. Artinya butuh berapa kotak besar supaya dia mencapai 1 detik? Ini kan baru 5 mm. Sementara kan 1 detik itu sudah 25. Ya kan 25. Nah, supaya dari 5 menjadi 25 dia berapa kalinya? Berapa kalinya? 5 kali kan? Jadi 25 mm itu adalah nih 5 kalinya dari satu kotak besar ini atau 5 mm. Sehingga 1 detik itu baru tercapai kalau misalnya ada 5 kotak besar tadi. Itulah alasannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi gitu deh. Nah, kalau misalnya sekarang aku buat di sini bukan 25 tapi 20 misalnya ya. 20 kecepatan si mesin EKG itu merekam. Artinya setiap 1 detik ada 20 mm. Maka bukan lagi 5 kotak besar ini, ya kan? Tapi berapa? Dia cukup 4 aja. 1, 2, 3, 4 itu udah 1 detik. Karena kan katanya 1 detik itu direkam sejauh 20 mm. 20 mm itu kan berarti 4 kotak besar. 5 kali 4. Nah, kayak gitu. Kalau tadi 5 kali 5. Karena kecepatannya 25 mm. Kalau misalnya kecepatannya 20, maka dia cuma cukup 4 kali kan? 4 kali kotak besarnya ini. Jadi dari sini aja, dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti sampai sini udah 1 detik deh. Nah, makanya perhatikan betul di sininya ya. Nanti soalnya ada di kertas EKG itu, dia pernah buatnya tuh 12,5. Nah, pernah tuh, bukan 25. Nah, standarnya defaultnya memang 25. Makanya kalau kalian perhatikan waktu Dr. Suhaimi terangkan EKG itu, pasti sering tuh dibilang perhatikan kecepatan perekamannya itu 25 mm per second. Ini maksudnya. Jadi kalau misalnya enggak 25 ditulis di kertas EKG, semua yang kita hitung 0,2 detik, 0,5 itu enggak berlaku. Apa namanya? Ini ya, kalau misalnya ini enggak 25 dan ini enggak 10, maka itu enggak berlaku. Interpretasi kita bisa salah. Jadi kita kira gelombangnya terlalu cepat, ternyata normal. Ya kan? Kan durasi nih, berefeknya ke durasi nih. Makanya perhatikan betul itu 25 mm per second. Nah, sehingga kalau misalnya 25 mm per second kecepatannya si mesin membaca, berarti ini kan butuh 5 kotak tadi nih. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, baru 1 second. Sehingga bagi 5, 1 second bagi 5 0,2 tadi kan, sehingga satu kotak besar itu 0,2 second. Kalau satu kotak kecil berapa? Nah, kan satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0,2 ini bagi 5 lagi gitu ya. Supaya dapat berapa untuk satu kotak kecilnya. 0,2 bagi 4 berapa? 0,04. Cari aja di kalkulator. Oke. Jadi satu kotak kecil itu durasinya 0,04 second atau 0,04 detik. Oke, sampai situ dulu ya.